Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Juwita, NIM saya 2011 80212. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Nah, adapun rukun Islam yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, zakat. Dan yang terakhir yaitu haji. Nah, haji ini naik haji bagi yang mampu. Nah, adapun pengertian haji secara bahasa adalah yaitu menyengaja sesuatu, secara istilah adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 97. Nah, berdasarkan ayat tersebut, maka kita wajib melaksanakan ibadah haji bagi mampu. Nah, mampu dalam segi apa? Yang pertama yaitu mampu dalam segi materialnya, yaitu ada biaya untuk dirinya sendiri saat di Mekah nanti, dan ada juga biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya yaitu mampu dalam fisik, yaitu sehat saat melaksanakan ibadah haji. Nah, di samping dua hal tersebut, juga menyediakan alat transportasi untuk menuju ke Mekah tersebut, yaitu alat transportasi yang aman seperti pesawat, mobil, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang syarat wajib haji. Nah, yang pertama Islam. Nah, bagi orang yang beragama Islam maka wajib melaksanakan ibadah haji, akan tetapi jika dia mampu. Nah, jika ada orang umat Kristen atau non-muslim lainnya melakukan ibadah haji, hajinya tidak sah, akan tetapi jika dia masuk Islam maka dia juga berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, yang kedua balik. Nah, bagi orang yang balik dia juga diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Nah, adapun misalnya ada anak laki-laki kecil, dia melakukan ibadah haji, maka hajinya tetap sah, tetapi tidak mengurangi kesanggupannya. Apabila nanti dia telah dewasa, maka dia juga wajib melaksanakan ibadah haji. Nah, yang ketiga itu berakal. Nah, orang yang berakal juga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi jika apabila ada orang gila melaksanakan ibadah haji, hajinya tidak sah. Nah, selanjutnya yaitu merdeka, yaitu bukan hamba saja. Nah, pada zaman Rasulullah dulu kan ada hamba sahaya. Nah, jadi dia itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang terakhir itu mampu. Nah, mampu dalam segi apa tadi? Yaitu mampu dalam segi material, fisik, dan ada alat transportasi menuju ke Mekah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang rukun haji. Nah, apabila haji kita menjadi sah, kita harus melaksanakan rukun haji. Nah, rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya kita tinggalkan, maka haji kita tidak sah. Nah, dan tidak pula dapat digantikan dengan dam, yaitu atau denda. Nah, rukun haji yang pertama yaitu ihram disertai dengan niat. Nah, dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, adapun lafaz saat kita berihram yaitu labbaik Allahumma haj, yang artinya aku penuhi perintahmu untuk berhaji. Nah, yang kedua wukuf, yaitu hadir di padang Arafah. Nah, pada saat tergelincirnya matahari saat zuhur sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, yang ketiga itu tawaf. Nah, tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan disudahi pula di sudut Hajar Aswad. Nah, terus saat kita tawaf yaitu posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Terus selanjutnya yaitu selanjutnya itu syai yaitu lari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah. Adapun tata caranya yaitu dimulai dari Bukit Syafa dan disudahi pula di Bukit Marwah. Nah, yang betul. Terus yang kedua yaitu dilakukan sebanyak 7 kali, dan yang terakhir yaitu dilakukan pada saat sesudah tawaf. Nah, selanjutnya yaitu tahalul. Tahalul yaitu menghalalkan semula yang diharamkan. Yaitu apa yang semula diharamkan? Yaitu mencukur rambut. Nah, mencukur rambut ini minimal 3 helai. Dan selanjutnya itu tertib.
Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang wajib haji. Nah, wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya ada yang tidak kita kerjakan, maka haji kita tetap sah, akan tetapi kita ganti dengan dam atau denda, seperti yaitu menyembelih binatang. Nah, adapun syarat wajib haji yang pertama yaitu ihram dari mikot. Nah, ihram dari mikot adalah batasan waktu yang telah ditentukan, dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, adapun mikotnya orang Indonesia dinamakan Yalamlam. Yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah. Nah, sesudah kita berhenti di Padang Arafah, kita bermalam di Musdalifah. Pada saat tengah malam kita berzikir dan mengumpulkan batu-batu kerikil sebanyak 40 atau 70 batu kerikil. Nah, guna untuk apa? Guna untuk kita melontar jumroh. Nah, yang ketiga yaitu melontar jumroh akobah pada saat hari raya Idul Adha. Dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu melontar 3 jumroh, yaitu dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Dilakukan pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, adapun ketentuan melontar jumroh yaitu pertama, melontar jumroh dilakukan memakai batu kerikil, dilontarkan satu persatu. Selanjutnya yaitu menertibkan 3 jumroh, dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Dan yang selanjutnya yaitu melontar jumroh adapun alat melontar jumroh yaitu batu kerikil. Selanjutnya yaitu bermalam di Mina, dan yang selanjutnya yaitu tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf yang dilakukan pada saat kita akan meninggalkan Mekah. Dan yang terakhir yaitu tidak melakukan apa-apa saja yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yaitu sunnah haji. Nah, adapun sunnah haji yang pertama yaitu membaca talbiyah pada saat sedang ihram dan pada saat melentar jumroh akobah. Nah, adapun lafaznya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata walaka wal mulk la syarika lak. Yang kedua yaitu membaca doa sesudah talbiyah. Yang ketiga yaitu sholat 2 rakaat saat sesudah tawaf, yaitu selanjutnya itu berzikir saat sedang tawaf, dan yang terakhir yaitu masuk ke Ka'bah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang larangan haji. Nah, bagi laki-laki larangan hajinya yang pertama yaitu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, tidak boleh memakai penutup kepala seperti peci dan lain sebagainya. Bagi perempuan yaitu tidak boleh menutup muka dan kedua telapak tangan seperti memakai cadar dan memakai sarung tangan, itu tidak diperbolehkan. Nah, bagi laki-laki dan perempuan yang pertama yaitu tidak boleh memakai wangi-wangian, baik wangi-wangian itu dipakaikan di baju, di badan, dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua yaitu tidak boleh memotong rambut dan bulu-bulu yang lainnya. Yang ketiga yaitu tidak boleh memotong kuku. Yang keempat tidak boleh menikahkan, menjadi wali nikah. Nah, yang kelima yaitu tidak boleh bersetubuh bagi suami istri. Dan yang terakhir tidak boleh berburu binatang baik yang halal ataupun yang haram untuk dimakan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang dam haji. Nah, jemaah haji yang meninggalkan wajib haji atau melakukan perbuatan yang dilarang saat ihram harus membayar dam. Nah, macam-macam damnya yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama tidak melaksanakan haji ifrad yang dikerjakan hanya haji tamattu atau kiron. Nah, ketentuan damnya yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Nah, jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asal. Nah, yang kedua yaitu melakukan salah satu dari beberapa langkah berikut. Yang pertama yaitu mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit, memakai wangian, bersetubuh sesudah tahallul pertama. Nah, adapun ketentuan damnya yaitu boleh memilih menyembelih seekor kambing, yaitu berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Yang ketiga itu berhubungan suami istri. Nah, sebelum tahallul pertama yaitu larangan yang dapat membatalkan haji. Adapun ketentuan damnya yaitu menyembelih seekor unta kalau tidak mampu
seekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Nah, pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Mekah. Yang keempat yaitu berburu dan menyembelih binatang. Nah, adapun ketentuan damnya yaitu menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding. Nah, dengan binatang yang dibunuh. Yang kelima yaitu terlambat datang. Nah, adapun ketentuan damnya yaitu bertahalul. Bertahalul atau mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Nah, adapun yang terakhir kita akan membahas hikmah saat orang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama yaitu manfaat bagi individu yang melaksanakan ibadah haji, yaitu yang pertama yaitu menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Nah, yang kedua diampuni segala dosanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerinduan akan Baitullah. Yang kelima, meningkatkan akan perjuangan Rasulullah Subhanahu wa taala yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Yang keenam, melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong untuk berkorban, lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang sehat dan nikmat harta yang telah diterima. Yang kedua yaitu manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Yang pertama yaitu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu menemani jemaah haji di dalam setiap tahunnya. Yang keempat yaitu lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.